Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NPM 203210642 dari kelas 2B Teknik Perminyakan. Saya dari Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang eksplorasi dan dampak lingkungan. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai eksplorasi dan dampak lingkungannya, lebih baik kita mengetahui dulu nih, apa arti dari eksplorasi tersebut. Mari kita lihat. Jadi, eksplorasi itu adalah kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan. Jadi, tahap awalnya itu untuk menemukan prospek atau potensi cadangan gas yang ada. Kemudian, eksplorasi atau bisa kita sebut pencarian minyak bumi ini merupakan suatu kajian yang panjang yang melibatkan beberapa bidang kajian kebumian dan ilmu eksak. Kemudian nih, ada tahap eksplorasi. Yang pertama, tahapnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu ada pemotretan dari udara. Pemotretan dari udara ini adalah hasil pemotretan yang dapat diperoleh menjadi data, interpretasi geologi, bentuk batuan, permukaan, dan macam batuan. Kemudian ada topografi atau peta topografi. Ini untuk mendapatkan penjelasan keadaan permukaan dari tanah. Kemudian yang kedua ada pemetaan geologi atau surface mapping. Surface mapping ini adalah ia akan memetakan bagian-bagian yang tersingkap di permukaan bumi dan dia akan menentukan keadaan struktur dari lapisan. Jadi petugas harus menyusuri tebing, sungai, rawa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga nih, ada pemetaan bawah permukaan atau bisa disebut subsurface mapping. Jadi pemetaan bawah permukaan ini ia akan membuat peta geologi dengan metode geofisik. Misalnya ada gravimetris dan seismik. Gravimetris ini adalah penyelidikan dengan metode gravimetris berdasarkan variasi dari gaya gravitasi batuan. Jadi makin ke dalam atau makin dekat dengan pusat bumi, masa suatu batuan ini akan bertambah besar. Jadi ini akan dapat membuat kita mengetahui variasi gravitasi di atas permukaan, maka dapat diperkirakan nih struktur batuan di bawah permukaan buminya. Kemudian yang seismik. Seismik ini pemetaan yang berdasarkan gelombang getaran. Jadi pengukuran ini dari pengukuran getaran gempa bumi buatan yang sumbernya dari bahan peledak atau detonator. Getaran ini akan ditangkap oleh geopon dan direkam oleh alat perekam atau recorder. Kemudian ada pengeboran. Pengeboran yang pertama yaitu stratigrafi. Tujuannya untuk menentukan stratigrafi lapisan. Coring ini dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada pengeboran struktur. Tujuannya ini menentukan batas-batas lapisan yang dengan pasti. Kemudian ada yang ketiga, pengeboran wildcat. Ini tujuannya untuk mencari minyak. Kemudian ada pengeboran semi eksplorasi. Tujuannya untuk menyelidiki lapisan minyaknya. Kemudian yang terakhir ada pengeboran untuk mengetahui cadangan minyak yang ada. Oke, next. Ada jangka waktu dalam eksplorasi. Jadi ini ada namanya kontraktor kontrak kerjasama atau disingkat dengan KKKS, yakni perusahaan migas. Jadi perusahaan migas ini akan mendapatkan lapangan eksplorasi dari pembelian kontrak kandidat lapangan migas yang ditawarkan pemerintah atau BP Migas.
Jadi, pada tahap eksplorasi ini, KKS ini akan memberikan waktu 6 tahun untuk melakukan eksplorasi. Kemudian dapat diperpanjang selama 4 tahun sekali dalam periodenya. Kewajiban KKS ini untuk melakukan aktivitas eksplorasi akan dievaluasi oleh pemerintah. Nih pembagiannya dalam 3 tahun pertama itu artinya komitmen pasti. Kemudian 3 tahun kedua itu komitmen lanjutan, dan 4 tahun terakhir ini adalah komitmen tambahan yang hanya 4 tahun sekali periodenya. Kemudian nih, dalam jangka waktunya terdapat dalam pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan 6 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 tahun. Jadi, jika selama 10 tahun KKS ini tidak dapat menemukan potensi lapangan migas, maka lapangan tersebut termasuk data wajib diserahkan kembali ke pemerintah. Namun, biaya eksplorasi yang gagal ini bagi KKS akan menjadi sunk cost dan tidak akan ditanggung oleh pemerintah dan sepenuhnya akan ditanggung oleh kontraktor. Kemudian nih, dalam biayanya, KKS ini mempunyai keharusan untuk mengeluarkan biaya investasi yang besar di mana resikonya ini sepenuhnya ditanggung oleh KKS. Kemudian tidak ditetapkan biaya yang digunakan akan tetap menjadi cost recovery yang diawasi oleh BP Migas. Cost recovery ini artinya pengembalian semua yang telah dikeluarkan oleh kontraktor apabila berhasil menemukan dan memproduksi migas. Pengembalian ini dilakukan sebelum hasil reproduksi dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Pemerintah tidak mengeluarkan uang tunai untuk mengganti cost recovery. Selanjutnya ada tahap POD atau Plan of Development. Lapangan atau blok migas yang diajukan KKS kepada pemerintah atau Menteri SDM. Secara khusus, tujuan POD ini adalah melihat tingkat perekonomian sebuah blok migas. Kemudian ada resikonya. Resiko dalam eksplorasi ini berkaitan dengan tidak ditemukannya cadangan baru dalam suatu pengusahaan migas. Seluruh biaya investasi ditanggung oleh investor karena cost recovery tadi. Hanya akan dibayarkan pemerintah apabila lapangan migas sudah berproduksi. Kemudian ada dampak terhadap lingkungannya. Yang pertama ada dampak dalam lingkungan fisik. Jadi tahap eksplorasi ini memerlukan lahan yang luas untuk penjelajahan migas. Sesuai dengan karakteristik kegiatan-kegiatannya berpotensi terhadap gangguan pada daerah sensitif seperti cagar alam, hutan lindung, dan hutan konservasi. Jadi dampak positif kegiatan eksplorasi dalam lingkungan fisik ini adalah aksesibilitas meningkat, seperti pembuatan jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, ini ada konflik sosial masyarakat dengan pendatang. Kemudian ada bahaya kebakaran, ada kerusakan hutan, erosi, kemudian rusaknya ekosistem dan habitat makhluk hidup yang ada di sekitar daerah yang akan dieksplorasi. Kemudian dalam bidang ekonomi, jadi eksplorasi migas ini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Jika berhasil, maka akan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian dalam bidang sosial budaya, aktivitas perminyakan, minyak di bumi, dan gas alam ini dinilai tak membawa kesejahteraan bagi rakyat di sekitar lokasi tambang. Seperti dampak dari penembakan seismik, mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan. Rumah warga diduga mengalami keretakan di beberapa bagian dinding rumah, dan juga berdampak terhadap tanam tumbuh dalam kebun warga yang berada di sekitar lokasi penembakan. Kemudian ada upaya pengelola lingkungan.
Yang pertama adalah memaksimalisasi dampak positifnya. Yang pertama, mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif serta mengembangkan dan meningkatkan dampak positif. Kemudian merumuskan sistem pengelolaan lingkungan, lalu menetapkan upaya-upaya pemantauan lingkungan, serta merincikan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan. Kemudian untuk meminimalisasi dampak negatifnya, yaitu membuat jalan untuk kepentingan kegiatan eksplorasi, mengusahakan agar sumber mata air dan tata air kawasan daerah aliran sungai tidak tercemar, kemudian mengantisipasi timbulnya bahaya kebakaran, kerusakan hutan, erosi, dan tanah longsor, lalu mengamankan kawasan hutan di sekitar kegiatan eksplorasi, dan diusahakan agar kawasan hutan tidak kehilangan fungsinya. Baik, sekian. Terima kasih dari saya dan maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.